Oke, baik. Ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Sadewo Rizarhan Hidayat. Saya mahasiswa dari Departemen Fisika IPB University yang mengikuti program sinergi S2 Biofisika. Video ini berkaitan proyek ya, ujian tengah semester ya, em, mata kuliah teori kuantum orbital dan molekul ya. Nah, pada eh, video ini ya akan dibahas mengenai orbital molekul, LCAO, dan orbital hibridisasi ya. Nah, berikut adalah nomor induk mahasiswa saya ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke proyek ya, mungkin saya akan memberitahu dulu ya sebelumnya apa itu orbital ya. Jadi orbital adalah fungsi gelombang kuantum ya, tentunya ya. Nah, ini fungsi gelombang yang mendeskripsikan keadaan elektron di dalam atom maupun molekul ya. Nah, ini gambarannya ya, ini yang ini orbital atom, yang satunya yang kanan ini orbital molekul ya. Nah, pada atom ya kerapatan elektron terdistribusi di sekitar satu inti tunggal saja ya. Jadi ini sebenarnya ada inti atom ya. Ya, jadi elektron di situ berada di sekitar inti, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang pada molekul ya, nah ini elektron ini ya kerapatannya itu terdistribusi pada keseluruhan molekul ya. Nah, jadi dia tidak terlokalisasi di satu inti saja ya, tapi terdistribusi ya pada keseluruhan molekul ya. Oke, oke mungkin kita lanjut. Nah, orbital molekul ya, yang tadi yang untuk contohnya yang tadi itu gambar untuk molekul air ya. Nah, ini dapat didekatkan dengan metode yang namanya kombinasi linear orbital atom ya, atau eh, kita sering mengenalnya sebagai linear combination of atomic orbitals ya, LCO ya. Nah, LCO ini terbentuk ya dari solusi prinsip variasi kuantum ya. Nah, di mana energi keadaan dasar adalah energi minimum ya. Nah, ini adalah prinsip variasi kuantum ya. Nah, di sini untuk yang LCAO ya, sesuai yang tadi saya katakan ya, bahwa dia mendekatkan orbital molekul ya. Nah, ini C ya, sebagai ya, kombinasi linear ya, ini kombinasi linear orbital atom. Orbital atom di sini adalah phi ya. Nah, eh, solusi yang memenuhi prinsip variasi ini memunculkan permasalahan eigen ya, pencarian nilai eigen dan vektor eigen ya di sini ya. Nah, ini dengan HMN ini adalah komponen matriks Hamiltonian ya. Ini integral ya phi m ya, konjugat. Nah, ini operator Hamiltonian dikenakan terhadap phi m ya. Diintegralkan terhadap seluruh ruang. Kalau yang SMN, ya ini adalah komponen matriks tumpang tindih atau overlap ya. Nah, ini integral phi bintang phi m, maaf, phi m bintang phi n ya, diintegralkan terhadap seluruh ruang ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini sebagai contoh ya orbital 1s ya dari dua atom hidrogen berbeda dapat digunakan ya, sebagai fungsi gelombang basis ya dalam metode LCO ya untuk molekul H2 ya, gas hidrogen ya. Nah, di sini ya ini eh, basis yang pertama ya fase 1 ya. Nah, ini kita mengambil eh, atom eh, hidrogen pertama ya, orbital atom hidrogen pertama. Nah, kemudian yang ini basis kedua ya dari orbital ya 1s pada atom kedua ya, atom B ya. Nah, apabila
keduanya cukup dikatakan basis ortogonal ya, maksudnya cukup ortogonal gitu ya. Nah, maka kita bisa mendekatkan komponen matriks overlap yang menjadi delta Kronecker di sini ya. Bernilai 0 ketika M tidak sama dengan N, bernilai 1 ketika M sama dengan N. Nah, komponen matriks Hamiltoniannya diperoleh sebagai berikut. Nah, ini ada komponen H11 yang nilainya dekat dengan E1S ya. H12 ataupun H21 konjugat ini nilainya adalah negatif. Ini namanya parameter hopping ya, SS sigma ya. Nah, ini artinya ada sigma bonding ya, ada sigma bond ya. Kemudian ada H22 ya. Nah, ini nilainya juga mendekati E1S ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam matriks ya tadi ya ini, maka kita akan menemukan suatu permasalahan nilai eigen ya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, akan kita peroleh seperti ini bentuk matriksnya dengan dua solusi nilai eigen ya. Nah, dengan dua solusi nilai eigen. Nah, sebentar. Nah, dengan dua solusi nilai eigen yaitu S1S dikurang VS sigma ya. Nah, ini adalah yang bonding ya, keadaan bonding ya. Ada juga yang tingkat energinya ternyata di atas ya, di atas eh, atomic orbital dari hidrogen ya. Nah, ini S1S ditambah VS sigma ya. Ini yang anti bonding ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya gambarannya seperti ini ya. Nah, ini ada dua atom hidrogen ya. Nah, mereka saling mendekat ya, akhirnya nanti bisa muncul keadaan bonding ataupun anti bonding ya. Keadaan bonding memiliki tingkat energi yang lebih rendah dan tentunya lebih stabil ya daripada yang anti bonding di sini ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan bond ordernya ya, jumlah elektron ya yang menempati keadaan bonding ada dua dikurangi jumlah elektron yang menempati keadaan anti bonding. Nah, ini tidak ada ya. Nah, kemudian dibagi dua. Berarti satu ya, bond ordernya adalah satu. Ya. Ini adalah gambarannya ya. Ini bisa dilihat juga menggunakan GeoGebra ya. Bisa saya pencet di sini ya. Nah, mungkin sedikit loading ya. Sedikit loading di sini. Ini kita tunggu. Nah, nah ini adalah eh apa namanya keadaan anti bonding ya. Nah, bisa dilihat di sini fungsi gelombangnya saling destruktif ya. Nah, sehingga di sini ketika apa namanya di tengah-tengahnya ini ya, karena dia destruktif ya, saling melemahkan ya, ini berarti tidak ada ya, tidak ada di sini ya. Nah, ini saling destruktif ya. Peluang elektron berada di tengah ya, ya di antara kedua inti itu sangat kecil ya. Ini nol ya. Nah, ini untuk yang keadaan anti bonding ya. Ini mungkin saya bisa tampilkan juga untuk yang eh, keadaan bonding ya. Yang keadaan bonding, seperti ini keadaan bonding ya. Ah, fungsi gelombangnya saling menguatkan, ya. Konstruktif, Ah, konstruktif seperti ini. Ya, ini keadaan bonding ya. Ah, ya seperti itu. Oke, ini saya menggunakan GeoGebra ya untuk visualisasi ya. Ah, nah, kemudian mungkin kita akan kembali ke PPT ya. Oke, ya. Ini kita akan lanjut ya. Ini kalau kita lihat ya, sebenarnya ada lebih banyak lagi bentuknya ya. Tadi kita lihat ada yang sigma bond ya. Nah, tapi di sini hopping parameter ya. Ini saya ambil saja untuk yang bonding state ya.
Nah, ini seperti ini ya. Ada yang V SX sigma ya. Ini artinya pas sigma bond ya antara orbital S ya. Sigma bond antara orbital S ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini adalah sigma bond antara orbital S dan P ya. Ah, Negatif VS base sigma ya. Nah, kalau yang seperti ini dia dengan menggunakan simetri ya ini nilainya kecil ya, sangat kecil ya. Bisa dianggap nol ya. Kemudian ini apa namanya? Sigma bond ya, antara orbital P dan P ya. Ini jadi PP sigma ya, PP sigma. Kemudian yang di sini ini cukup mirip sama yang bawah sini ya. Ini nilainya mendekati nol ya, dari simetri. Ada juga di sini ya, ikatan pi ya, pi bond ya. Ini orbital P, ini orbital P, ini pi bond ya. Ini ditandai dengan negatif V pp pi ya. Itu adalah parameter hopping ya. Ya. Ah, nah ini uh, pada kasus yang lebih rumit ya. Itu tadi kasus yang sederhana ya. Kasus sederhana dari gas hidrogen. Ya. Bagaimana kalau kasusnya lebih rumit? Ya, pendekatan orbital hibridisasi bisa diterapkan. Nah, jadi orbital hibridisasi ini adalah gabungan ya, dari orbital pada atom yang sama. Ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu ya dua orbital dari atom hidrogen yang berbeda. Ya, kita kombinasikan ya dengan menggunakan metode LCAO tadi. Cuman kalau yang hibridisasi, nah ini gabungannya dari orbital pada atom yang sama. Ya. Orbital ini memiliki tingkat energi ya di antara tingkat energi orbital penyusunnya. Ya. Jadi ya gabungannya gitu ya. Ini menghasilkan keadaan kuantum yang lebih stabil untuk banyak elektron. Ya, yang menyediakan keadaan yang lebih stabil untuk banyak elektron. Ya. Nah, sebagai contoh ya, ini orbital hibridisasi sp3 pada molekul metana ya. Metana ya, satu orbital 2s dan tiga orbital 2p ini bergabung menghasilkan empat orbital sp3 ya. Ya, seperti ini. Dengan sp3-nya nilainya sekian ya, 1/4 E2S ditambah 3/4 E2P ya. Nah, ini untuk visualisasinya saya bisa menggunakan MATLAB ataupun Octave ya. Seperti ini ya, ini untuk memunculkan kurvanya saja ya. Nah, ini saya ambil contoh untuk yang apa namanya orbital hibridisasi yang pertama ya. Di sini dia gabungan dari yang phi 2s ya, yang satu di sini ya. Kemudian phi 2px ya, ditambah ya, ditambah sin theta dikali cos pi ya. Tambah lagi yang ini phi 2py ya. Nah, di sini sin theta sin phi ya. Kemudian phi 2pz ya. Nah, ini cos theta ya. Ini ya. Nah, kemudian ini nanti dikalikan ya. Ini saya pakai absolut ya. Ada juga yang versi orang-orang ada yang menggunakan kuadrat ya. Boleh juga yaitu untuk melihat apa namanya eh, kerapatan probabilitas ya. Namun di sini saya mau fokus dulu ke fungsi gelombangnya saja dulu ya. Nah, saya pakai ABS ya. Jadi kuadrat kemudian saya akarkan lagi ya biar lebih eh, mudah dilihat ya. Kemudian ini saya kalikan ya ini sebenarnya seperti sistem koordinat bola ya. Dengan R-nya ini saya ganti dengan A ya. A, A-nya sebagai pengali di sini ya. X-nya A sin theta cos phi, ya. Y-nya A sin theta sin phi, dan Z-nya 9A cos theta ya. Nah, kemudian ya kalau ditampilkan akan muncul bentuk seperti ini ya. Nah, ini mungkin bisa
jalankan ya. Sebentar, saya coba kembali ke PPT. Mungkin saya salin ya. Nah, ini saya salin. Nah, ini mungkin saya cari software saya, Octave ya. Octave. Nah, oke. Ya, oke. Nah, ini mungkin saya langsung jalankan. Ya. Nah, ketampilah seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nih, ini mungkin saya coba perlihatkan sisi-sisi lainnya ya. Oke, ya, seperti ini ya tampilannya ya. Ini adalah orbital SP3 ya, SP3. Ini SP3 ini untuk metana ya. Metana itu CH 4 ya, metana. Nah, CH4 ya, metana. Oke. Nah, gambarnya seperti ini orbitalnya ya. Nah, oke. Atau saya juga bisa pergi ke apa GeoGebra ya. Kita lihat GeoGebra. Nah, ini mungkin agak sedikit loading lagi ya. Oke, nah ini metana ya. Nah, oke, ini mungkin saya bisa eh, ini dulu ya. Saya sembunyikan dulu ya tampilan fungsi gelombangnya ya atau orbitalnya. Oke, nah metana bentuknya seperti ini ya. Metana ya. Yang di tengahnya adalah atom karbon ya. Sementara empat di sekitarnya itu adalah atom hidrogen ya. Nah, C4 gitu ya. Nah ini tadi ada SP3 ya, orbital hibridisasi SP3 seperti ini ya. Nah, nah, kemudian ini ada empat lengan kan? Ya, empat lengan ya. Ini sebenarnya sama ya. Cuman dia beda orientasi saja, beda arah ya. Karena tadi ada empat, ya, empat orbital hibridisasi yang muncul ya. Oke. Nah, kemudian sisanya adalah orbital dari atom hidrogen. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kira-kira seperti demikian. Ya. Nah, ini untuk visualisasinya ya. Cukup menarik sebenarnya ya. Nah, ini sedikit lag ya laptop saya ya. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ya dari segala sisi ya. Nah, ini cukup menarik sebenarnya ya. Nah, ini juga tadi bentuknya ya. Ini bentuknya ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian mungkin kita akan kembali ya, ke dalam PPT. Nah, oke, mana kursornya? Ini. Ah, dengan metode type bending ya, ini menerapkan LCO tadi ya. Ini Vogel et al. Ya pada tahun 1983 ya. Ini dia menerapkan hibridisasi ya, SP3 eh, S bintang. S bintang di sini bukan S konjugat ya, tapi lebih ke S tereksitasi ya. Nah, dia menerapkan suatu orbital tambahan gitu ya. Nah, dia menerapkan adanya orbital tambahan ya S bintang di sini ya. Jadi ada matriks berukuran 10 kali 10 di sini ya. Kemudian ya, di sini dia menerapkan apa namanya teorema Bloch ya. Teorema Bloch dan juga ini ada metode dari Slater-Koster ya. Ini untuk
mendapatkan eh, pendekatan untuk struktur pita kristal silikon ya. Nah, ini kristal silikon yang dimaksud adalah kristal silikon berstruktur berlian ya, diamond structure ya, kristal silikon diamond structure ya. Ini yang biasa dijadikan substrat untuk bahan semiconductor ya. Dari sini juga kita bisa mendapatkan atau memperoleh yang namanya kurva density of state. Nah, tentunya ini sangat penting ya. Nah, ini nanti berkaitan selanjutnya ke konsentrasi intrinsik dari substrat ya, semikonduktor. Nah, mungkin saya keluar sedikit ya. Mana tadi? Bukan. Gimana tadi? Oh ini maaf. Oke, resume ya. Nah, ini sebenarnya salah satu bagian dari eh, tugas akhir ya. Cuman tugas akhir saya eh, lebih dari ini sebenarnya ya. Ini adalah program dioda sederhana ya, program dioda sederhana ya, PN junction. Ah, cuman saya mungkin akan memfokuskan terlebih dahulu pada program struktur pita di sini ya. Nah, mungkin saya akan perlihatkan juga ini satu program lagi. Ah, ini tab bending ya silikon ya. Nah, ini seperti tadi ini ada apa namanya matriks Hamiltoniannya ya. Nah, ini matriks Hamiltoniannya ya. Nah, ini dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Vogel eh, et al ya pada tahun 1983 ya. Nah, ini kita langsung pecahkan saja permasalahan nilai eigennya ya. Kemudian kita bisa memperoleh struktur pita ya. Nah, ini saya panggil fungsinya ya untuk mendapatkan struktur pita. Ini saya panggil di sini fungsinya ya. TBSI ya. Oke. Ini kalau saya jalankan programnya untuk memperoleh struktur pita. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini kurva untuk struktur pita ya, silikon ya. Ini adalah yang bawah ini adalah kurva apa namanya struktur pita valensi ya. Yang sebelah atas adalah struktur pita yang konduksinya ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan integral untuk seluruh keadaan yang ada ya pada setiap tingkat energi ya. Nah, ini saya menggunakan pendekatan apa namanya fungsi Gaussian ya. Sebenarnya ini dari definisinya kalau kita lihat di buku-buku fisika kuantum ataupun solid state physics ya. Di sini menggunakan fungsi delta Dirac ya. Namun di sini saya mendekatkan ke fungsi Gaussian. Di sini kalau misalnya kita jalankan ya, kita lakukan integrasi ke seluruh ruang ya. Ini di dalam ruang Brillouin ya, Brillouin zone ya. Ini agak cukup lama memang ya. Nanti kita akan memperoleh struktur density of state ya, DOS dari eh, substrat semikonduktor silikon ya. Ini strukturnya struktur diamond ya, berlian. Ini mungkin kita tunggu ya, cukup lama ya. Oke. Mungkin kita tunggu sebentar. Mungkin ini akan memakan beberapa menit. Oke, nah ini adalah struktur, maaf bukan struktur, tapi apa namanya kurva ya, kurva eh, density of state ya. Nah ini kita bisa lihat juga, ya, ini ada band gap-nya ya. Tadi dari struktur kita sebenarnya kita bisa lihat band gap ya. Di sini juga ada band gap-nya ya. Ini band gap-nya ya kira-kira ini 0, berapa nih? 0, ya sebentar. Ini 0,05 ya. 0,05 sampai 1,17 ya.
Mungkin sekitar berapa tuh? 1,12 ya. Benar gak? 1,12 ya. Ini kan 0,05, yang ini 1,17 ya. Berarti 1,12 ya. Nah, ini sepertinya dekat dengan literatur ya. Nah, ini mungkin saya akan cek ya. Band gap silikon ya. Celah kita silikon ya. Berapa? Celah kita silikon. Ah ya. Ya cukup dekat ya. Ya benar ya. 1,12 elektron volt ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini bisa didapatkan. Ya, ini untuk apa ya? Karena di sini dibutuhkan ya untuk mencari ini mungkin saya akan perlihatkan ya. Oke, nah ini diperlukan untuk mencari nilai konsentrasi intrinsik. Ya, nah, ini pakai DOS. Ya, DOS. Ini saya DOS-nya saya ubah ke CSV ya. Ya, dari file CSV-nya nih. Nah, ini ya. Jadi dari program yang rapat keadaan diubah ke CSV. Ya, ini dipanggil lagi, di load ya, dimuat di sini. Nah, ini untuk mencari konsentrasi intrinsik ya. Ini contoh ya, kalau misalnya diodanya diberi catu daya, bukan, maaf, bukan di catu daya, dibias ya. Dibias 0,7, mungkin coba dijalankan ya. Dibias 0,7, maka akan muncul seperti ini. Ini agak ngelag ya. Oke, ini, yang ini adalah gambaran dari kerapatan elektron dan lubang ya. Kemudian ini adalah kerapatan muatan total ya. Nah, ini berarti di sini menggambarkan adanya daerah depresi ya. Kemudian ini adalah beda potensialnya ya. Nah, ini adalah energi Fermi ya. Energi Fermi ya, kuasi Fermi dari elektron dan juga lubang ya. Kalau yang ini arus ya, arusnya muncul ya. Nah, ini saya pakai metode tak berdimensi ya. Ini sudah saya konversi gitu ya. Ini cukup besar ya. Cuman kalau misalnya saya tidak bias ya, coba kalau saya tidak bias, nah ini yang garis kuning ini kecil dia ya. Nah, ini kan di sekitar berapa nih? Negatif 193. Nah, ini kalau saya tidak tidak bias diodanya ya, tidak saya beri bias ya, tidak di forward bias, maka dia akan muncul ya sangat kecil 0,12 ya. Seharusnya memang seperti itu ya, tidak dibias maka tidak ada arus yang mengalir. Kalau misalnya di apa namanya reverse bias gimana? Kalau di reverse bias ya, nah ini ya, kita tunggu sebentar. Juga tidak muncul ya. Ini 0,04 ya. Berarti dia harus di forward bias ya, harus di forward bias ya. Nah, ini penerapannya ya sebenarnya dari eh, apa namanya quantum orbital ya. Nah, ini sampai bisa untuk memodelkan dioda ini ya. Ini sebenarnya ada program MOSFET juga ya, MOSFET ya. Untuk sebenarnya untuk tugas akhir saya tentang ISFET ya, transistor efek medan peka ion ya. Ah, nah ini ya tadi ya. Ini penting ya, kurva ini penting ya. Sebenarnya kurva ini juga cukup bisa dikatakan mahal ya untuk eh, apa material-material terkini gitu ya, karena sulit didapatkan ya, karena kita memerlukan untuk komputasi sendiri kita memerlukan eh, daya komputasi yang cukup tinggi gitu ya, pakai DFT biasanya. Cuman di sini ternyata bisa pakai tight bending ya, menerapkan LCO ya. Mungkin sampai sini dulu videonya ya. Mungkin seperti itu untuk project eh, eh, sesi UTS ini ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.